Salam jumpa, salam damai. Kita teruskan dengan Kisah Para Rasul bab 23 dengan judul perikop Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus dikirim oleh perwira itu ya. Karena sebelumnya Paulus sudah direncanakan akan dibunuh. Lalu perwira itu menyelamatkan Paulus. Malam-malam itu juga, ini gelap ini jam 9 malam itu, Paulus dilarikan ke wali negeri Felix, wali negeri. Namanya wali negeri Felix. Jadi perwira itu namanya kepala pasukan ya. Kepala pasukan itu menulis kepada wali negeri Felix untuk membawa ini gelap-gelap ini ya. Paulus dibawa dengan pasukannya, diselamatkan ya. Kepada wali negeri Felix diberitahukan bahwa Paulus akan ditangkap oleh orang-orang dan akan dibunuh. Tapi karena informasi dari keponakannya Paulus, lalu perwira-perwira itu menyelamatkan Paulus, dibawa ke wali negeri Felix. Sampai di sana, lalu dihadapkan kepada wali negeri. Wali negeri menerima surat itu yang mengatakan bahwa Paulus ini akan dibunuh. Karena apa? Ternyata karena hal sepele ya. Bahwa Paulus akan dibunuh atas soal-soal hukum Taurat. Hanya karena soal-soal hukum Taurat, Paulus mau dibunuh. Yang mau membunuh adalah orang-orang Yahudi yang tidak suka. Ada juga orang-orang Yahudi yang baik, yang menjadi pengikut Yesus, termasuk ya Paulus. Paulus ini dari golongan Farisi, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara kebanyakan orang-orang Yahudi yang lain belum atau tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus ingin dibunuh karena hukum Taurat ya. Hanya karena hukum Taurat, tetapi kepala pasukan itu mengatakan bahwa tidak ada tuduhan di mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan ya. Karena hukum waktu itu, hukum Roma itu ya, hukum kriminal ya, hukum normal, aturan hukum normal, kriminal, pidana, juga perdata.
tapi tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Jadi bagi kepala pasukan itu Paulus tidak layak, tidak patut dihukum mati atau dipenjarakan pun tidak patut. Tetapi biarlah itu diserahkan kepada wali negeri. Lalu Paulus dihadapkan. Setelah wali negeri ini yang sedang duduk santai membaca surat dari kepala pasukan, lalu ditanyakan, "Kamu dari mana? Kamu dari mana?" "Dari Kilikia." "Oke. Baik. Aku akan memeriksa perkaramu, tapi nanti setelah para pendakwamu telah tiba di sini." Lalu Paulus ditahan di istana Herodes. Ya, relatif aman di istana Herodes. Jadi penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Di mana itu Kilikia? Paulus dari Kilikia. Kita lihat peta. Yerusalem di sini. Ini tanah Kanaan. Kilikia itu di sini ini ya. Lihat tanda panah ini ya. Kursor Kilikia. Tarsus. Paulus itu dari Tarsus. Daerah Kilikia. Ini sekarang ini daerah Turki. Lalu Paulus ditahan di istana Herodes, siap menunggu para pendakwanya ya, orang-orang Yahudi itu untuk tiba ke sini untuk mendakwa. Silahkan para pendakwamu datang. Padahal orang-orang Yahudi waktu itu sudah bersumpah ya, tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus ya. Membayangkan. Sekarang kan belum bisa membunuh Paulus, berarti mereka harus terikat dengan sumpahnya. Tidak boleh makan dan tidak makan dan tidak minum ya. Ya biar tahu rasa itu, nggak makan dan minum ya. Ya, Paulus kan sekarang diselamatkan, ditahan di istana Herodes, jadi orang-orang Yahudi tidak bisa membunuh Paulus. Jadi sesuai dengan sumpah mereka, orang-orang Yahudi itu tidak akan makan dan tidak akan minum sampai membunuh Paulus ya, biar tahu rasa si orang-orang Yahudi itu ya, nggak makan dan minum ya. Salah sendiri, kenapa main sumpah-sumpahan ya? Ya salah sendiri, biar tahu rasa itu ya. Orang-orang nggak salah kok mau dibunuh. Itu ya sampai sekarang ini ya juga masih banyak ya pengikut Yesus yang dianiaya. Di Nigeria itu, wah banyak itu orang-orang Kristen yang dibantai ya. Wah kacau ya. Jadi itulah, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya. Tetapi diberitahu pun tidak mau tahu. Diberitahu mengenai Yesus juga tidak mau tahu. Kembali lagi ya, orang yang tidak mau itu tidak bisa ditolong. Yang tidak mau tahu, tidak mau percaya itu tidak bisa ditolong. Kalau yang belum percaya itu masih bisa ditolong ya, diberi penjelasan, diberikan perumpamaan supaya bisa paham, supaya bisa ngerti, supaya bisa ngerti, diberikan penjelasan, lama-lama bisa menjadi paham, bisa ngerti dan bisa menerima Yesus. Karena memang hanya Yesus lah Tuhan. Orang pada mencari-cari, meraba-raba siapa itu Tuhan. Dikasih tahu bahwa inilah Tuhan yang menjadi manusia, menyatakan dirinya supaya manusia itu bisa kenal dengan Tuhan. Siapa melihat Yesus sudah melihat Bapa. Artinya Yesus dan Bapa satu, sama. Bedanya apa? Beda wujudnya saja. Tuhan ada di dunia bukan berarti surga kosong. Surga juga ada Tuhan. Nah, bingung kan? Makanya harus terima Roh Kudus supaya ngerti. Hanya dengan pencerahan dari Roh Kudus bisa ngerti kok Tuhan menjadi manusia. Syaratnya apa? Buka pikiran, terima Roh Kudus. Karena cuma dengan Roh Kudus kita bisa paham. Kalau nggak bisa ya. Jadi jangan keraskan hati ya. Tapi kalau tetap tidak mau, ya tidak bisa ditolong. Yang belum percaya dibantu, dibuat jelas. Tapi itu tadi ya,
Jangan menutup pikiran, jangan menutup jiwa, roh. Karena dengan menutup roh itu, menutup jiwa, Anda tidak bisa menerima Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat jelas. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu terang. Terang, seperti sinar, senter. Malam-malam kalau mati listrik itu kita pakai senter kan, atau nyalakan lilin. Roh Kudus itu adalah terang, cahaya yang menerangi. Enggak ada Tuhan-Tuhan yang lain lah. Bagaimana tahu itu Tuhan yang baik? Dari hasilnya ya. Hasilnya apa? Hasilnya seperti orang-orang Yahudi waktu itu yang menindas Paulus, yang mewartakan terang itu sendiri. Itu berarti bukan dari Tuhan ya. Yang suka menindas itu, menganiaya, meneror, membantai, membunuh, menyiksa, menyandera dengan disiksa seperti sekarang ini, tawanan dari orang-orang Israel, penduduk sipilnya. Beda dengan yang ditahan oleh Israel ya. Mereka dipenjara tetapi mereka sehat sentosa, sejahtera, makan dengan teratur, kalau sakit disembuhkan, diberikan pengobatan medis. Beda dengan yang disandera oleh Hamas. Kasihan itu. Lihat itu yang di internetnya, di Twitter itu kasihan sekali, itu menderita itu. Kan lihat itu, hasilnya beda banget itu ya. Jadi ketahuan sekarang siapa yang dari Tuhan dan siapa yang dari setan. Anda tentukan sendiri, Anda sudah bisa melihat. Tinggalkan itu, tinggalkan yang dari setan itu, tinggalkan kelompok-kelompok setan itu, tinggalkan. Kita gabung dengan yang dari Tuhan supaya kita selamat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.